Ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi berencana akan memberlakukan pajak judi online untuk memberantas judi online dan praktik sejenisnya. Hal ini pun mengundang berbagai respon. Sejumlah pihak menilai jika pemerintah memberlakukan pajak untuk judi online, ini sama saja seperti memfasilitasi perjudian. Kita akan membahasnya bersama pemimpin redaksi Sinion News TV, Mas Aiman Wicaksono. Selamat sore, Mas Aiman. Senang bergabung bersama pada sore hari ini. Ini terkait dengan wacana pajak judi online yang memang sebenarnya mungkin ini hanya pemikiran saja dari seorang Budi Ari, tapi tanggapannya ya menteri memang. Tapi seperti apa Mas Aiman melihatnya? Pertama, ini harus diklarifikasi dulu. Apakah pernyataan itu betul-betul dikeluarkan oleh Pak Menteri Menkominfo atau seperti apa sebenarnya? Ini kan juga harus ditayangkan juga secara detail gitu ya. Nah, tadi saya sempat ke tim redaksi untuk kemudian saya bertanya soal ini. Ada nggak soundbite-nya? Soundbite itu potongan wawancaranya, potongan pernyataannya. Nah, ini sedang dicari. Di YouTube juga katanya masih belum dapat juga. Nah, ini harus dicari betul-betul supaya jangan jadi fitnah misalnya, dan juga kalau benar baru bisa diambil tindakan, baru bisa diambil pernyataan. Karena bagaimanapun juga kalau seorang menteri mengatakan seperti itu, berarti ini adalah sinyal bahwa judi akan dilegalkan di Indonesia. Iya dong, menteri yang ngomong. Dan secara undang-undang kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak akan mungkin. Jadi pernyataan menteri dengan undang-undang kan kontradiktif. Pertanyaannya apakah benar menteri mengatakan itu? Ini harus dicari, itu yang pertama. Kalau soal melegalkan judi, bicara soal kebijakan, tentu kita di MNC, editorial kita, sangat menentang itu, tidak setuju. Karena satu, melanggar undang-undang. Ya. Yang kedua, tentu itu bukan solusi untuk menambah pendapatan negara. Pendapatan negara bisa dicari dari yang lain, bukan dari judi. Kenapa? Nah, saya pernah investigasi. Ini saya bukan bicara soal rasa, tapi saya bicara soal knowledge atau pengetahuan empirik dan lain sebagainya. 150 triliun rupiah tadi yang disebutkan itulah data dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dari judi online saja. Ya, artinya apa di situ? Belum masuk judi yang offline, sabung ayam dan lain sebagainya misalnya yang dilakukan. Dari judi online 150 triliun rupiah. Mayoritas pemain judi online, ini PPATK loh yang katakan, itu adalah mainnya 10.000 sampai 20.000 rupiah. Artinya apa? Orang yang orang yang nggak menengah ke bawah lah seperti itu. Menengah bawah yang main judi online. Apa arti di situ? Mereka lebih mementingkan main judi online ketimbang beli protein, susu, telur buat anaknya. Kalau kita bicara ke depan lagi, artinya apa di situ? Ini bicara soal ancaman generasi kita ke depan Indonesia. Mau 2045 yang katanya 100 tahun Indonesia merdeka, mau bonus demografi 2030 di mana angkatan kerjanya atau usia produktifnya yang banyak, puncaknya, nggak akan punya berarti apa-apa. Kenapa nggak punya arti apa-apa? Karena generasi mudanya dari kecil itu kurang protein. Kenapa? Karena banyak dari orang tuanya yang memilih main judi online ketimbang beli protein buat anak yang susu telur tadi. Itu yang terjadi. Jadi mayoritas pemain judi online adalah yang main 10.000, 20.000 adalah yang main menengah bawah, orang nggak punya. Itu yang jadi masalah. Apakah itu yang akan kita pilih? Apakah itu yang akan kita lakukan ke depan untuk Indonesia? Jawabannya no. Tidak sama sekali. Big no. Tapi dengan asumsi bahwa meskipun memang fakta bahwa ada juga beberapa negara, meskipun memang tadi dialog dengan di segmen sebelumnya dengan Mbak Kristiani bahwa memang ini hanya judi online ya memang. Meskipun misalkan Malaysia kita tahu punya lokasi judi misalkan. Singapura juga gitu loh. Meskipun dan dilakukan dengan pengawasan yang super ketat. Ini judi offline ya. Dan ini yang kita bahas memang judi online gitu. Slot kalau sama slot lah, dengan slot gitu ya. Apakah tidak bisa misalkan kalau memang dilegalkan itu dengan pengawasan yang super ketat, dengan syarat-syarat yang memang harus dipenuhi, meskipun mungkin ya pasti akan ada bolong-bolongnya seperti itu. Lalu lintas
nggak boleh lawan arah, banyak lawan arah nggak? Banyak. Apalagi judi yang keinginannya kuat, sifatnya adiktif, ya candu, dan orang itu kemudian akan cari-cari jalan, termasuk bandarnya, penyelenggaranya. Dia akan cari jalan. Bukan hal yang sulit kok di Indonesia untuk melakukan hal-hal ilegal seperti itu. Buktinya judi yang dilarang aja ratusan ribu situs ada. Iya betul. Ditutup puluhan ribu, muncul lagi ratusan ribu. Mati satu tumbuh 1000. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah sebenarnya bisa bukan dibatasi malah, tapi bisakah diblokir oleh Kemenkominfo terkait dengan, apalagi kan kita kan kalau udah online kita ngomongin teknologi gitu. Dan pemerintah kita kan mungkin agak sukar menghabiskan uang untuk pengamanan teknologi mereka sendiri terkait dengan, termasuk dengan akun YouTube DPR yang dihack seperti itu. Kan kita masih memandang sebelah mata pemerintah ini. Ini bicara soal perang semesta harusnya dilakukan terhadap judi online ini. Nggak bisa hanya parsial ditutup oleh Kemenkominfo tapi oknum yang lain bermain. Kenapa oknum yang lain bermain? Saya nggak bilang siapa-siapa ya. Karena uangnya besar sekali. Bayangkan 150 triliun rupiah perputaran uangnya di situ. Orang transaksi dan lain sebagainya. Dan saya pernah mewawancarai salah satu eksklusif waktu itu ya di program Aiman. Salah satu pembuat situs judi online itu memang diset untuk kalah. Katakanlah dari probabilitas 100 kali bermain gitu, hanya 5 kali yang menang. Nah, 5 kali yang menang pun itu secara acak dipilih yang nilainya tidak besar. Dan itu bisa secara program, bukan hal yang sulit untuk membuat seperti itu. Algoritma seperti itu. Atau coding seperti itu. Bukan hal yang sulit. Jadi ya memang sudah diset, sudah diatur sedemikian rupa sehingga bandar yang selalu untung. Korbannya siapa? Ya orang-orang depur tadi, orang-orang menengah bawah tadi yang mereka pasang 10.000, 20.000 per sehari atau per 2 hari dan mereka mengorbankan protein untuk anaknya yang kemudian mereka menggadaikan kondisi bangsa ini ke depan. Oke, Mas Aiman, ini terkait dengan meskipun memang itu belum bisa dibenarkan atau tidak statement dari seorang harus dicek gitu. Budiari ya. Karena itu pernyataan yang bukan saja membahayakan tapi juga itu harus dicek karena itu merupakan pernyataan resmi kalau memang benar dari seorang menteri. Meskipun itu cuma pep talk doang aja gitu maksudnya. Ya, seorang menteri pernyataan apapun yang keluar dari pernyataannya adalah pernyataan politik kan. Adalah pernyataan, bayangkan dengan berbagai macam perangkatnya, dirjen, direktur dan lain sebagainya. Tentu kan apa yang disampaikan itu merupakan rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah. Bukan hal yang mustahil untuk melakukan itu. Artinya gitu. Apakah itu yang kemudian sedang dilakukan? Saya kok nggak yakin. Terkait dengan Kominfo yang selama ini sudah memblokir ratusan ribu situs judi online dan mengamankan ratusan juta uang yang lari dari judi, ratusan miliar terkait, ratusan triliun, apakah Kominfo sudah melakukan tugasnya dengan baik menurut redaksi? Sekali lagi bahwa perang semesta terhadap judi online ini bukan hanya sekedar menutup. Mungkin Kominfo hanya bisa melihat, kemudian mengidentifikasi lalu menutup situsnya. Tapi kan nggak bisa menghentikan munculnya yang baru. Nah, oleh karena itu harus ada perang semesta tadi. Nggak akan bisa. Menkominfo, Kemenkominfo ya harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan memastikan bahwa tidak ada oknum-oknum di luar Kemenkominfo yang kemudian melakukan kong kali kong dengan bandar misalkan, pembuat situs judi online. Apakah itu penegak hukum ataukah itu aparat pemerintah yang lain? Karena percuma nyapunya di sini, munculnya di sana. Ditutup di sini, di tempat lain dia muncul semua. Seperti virus. Nah, tapi kalau tadi DPR mengatakan ada self filtering. Itu kalau nggak salah sempat dilakukan di Menteri Pak Rudiantara, kalau nggak salah seperti itu ya. Efektif nggak sih, Mas Aiman? Sekali lagi itu bagian dari perang semesta. Ada fungsi kuratif, nutup-nutup kuratif. Ada fungsi preventif, mencegah. Nah, bagian dari mengingatkan publik
akan ABC ya, akan bahayanya judi online, adiktif, merusak dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian dari perang semesta tadi. Ada kuratif, ada preventif. Ada penindakan, ada pencegahan. Itu yang harus dilakukan memang. Jadi bukan hanya kampanye, oh saya telah menutup ini ABC, tapi sementara oknum yang lain tetap bermain. Bukan hanya, oh saya udah menutup ini, tapi sementara tidak ada kampanye terhadap bahayanya judi online atau judi. Yang sifatnya adiktif dan mengancam eksistensi bangsa, mengancam warga bangsa, mengancam anak-anak Indonesia. Oke, tapi terkait dengan susahnya memberantas judi ya tidak akan semudah itu berarti dong Mas Aiman. Karena yang offline aja masih sering banyak gitu loh, apalagi yang online. Apapun punya tantangan, tapi tidak ada yang mustahil ketika kita melakukan itu dengan niat baik dan kita berdoa pada Tuhan. Oke, baik, terima kasih Mas Aiman udah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore Mas Aiman. Selamat sore Bung Sam, sehat selalu. Selamat sore.